Iya, artinya kalau bicara terganggu pasti ada terganggu ya. Cuman ketika kita sebagai masyarakat biasa, ketika ada permasalahan kita dirugikan, ya kita harus buat laporan polisi. Justru salah kalau misalnya ketika ada perbuatan pidana kita mendiamkan. Orangnya belum mau rame. Rame banget nih. Ini kalau gua ngomongin rame banget. Apa nih? Apa yang baru? Ini yang baru. Apa nih? Ada terlapor. Terlapor. Sekarang ya? Bentar ya. Boleh? Gas. Oke Bang Ramzi, hari ini adalah agenda pemanggilan dari terlapor ya di Polda Metro Jaya atas nama berinisial HS. Tapi namun tim kami tadi ke sana tidak hadir untuk pemeriksaan. Mungkin bagaimana nih Bang Ramzi sebagai klien dari dokter? Ya, jadi kami juga telah berkoordinasi juga dengan penyidik. Saya selaku lawyer dari Dr. Oki sudah menanyakan terkait kehadiran dari saudari HS. Dan penyidik menyampaikan kepada kami bahwa HS tidak menghadiri pemeriksaan pada hari ini. Saya sangat menyayangkan sekali. Kenapa? Karena ini adalah sudah undangan kedua. Dan juga saya dapat diinformasikan bahwa HS sendiri yang berkomitmen untuk menghadiri panggilan ini, undangan ini pada tanggal 24 November. Jadi sesuai dengan permintaan dari saudari HS. Tetapi lucunya HS tidak menghadiri panggilan tanggal 24 November ini tanpa ada konfirmasi. Ketika undangan yang 10 November lalu, 2 minggu lalu itu ada konfirmasi untuk menunda tanggal 24. Tapi untuk panggilan yang kali ini tidak ada konfirmasi kehadiran. Tapi dokter Oki sendiri sudah mengetahui bahwa HS hari ini tidak hadir. Saya belum melaporkan ke Dokter Oki, cuman yang jelas nanti saya akan sampaikan ke Dokter Oki bahwa HS tidak menghadiri undangan yang telah dikirimkan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Kan kita juga menunggu sampai HS itu benar-benar di jam 5 ini tidak menghadiri panggilan ya. Saya juga masih berpikir bahwa ketika siang tadi, sore tadi masih berharap saudari HS ini bisa menghadiri, bisa dapat menjelaskan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari penyelidik terkait dugaan teror yang diterima oleh klien saya Dr. Oki Pratama. Tapi abang sendiri sebagai kuasa hukum dari dokter Oki ada komunikasi nggak dengan pihak sana? Sampai saat ini tidak ada komunikasi karena saya juga tidak tahu siapa lawyernya di sana seperti apa. Yang jelas sampai saat ini tidak ada komunikasi dan saya hanya sifatnya mengawal proses hukum yang sudah saya laporkan, yang sudah klien saya laporkan di Polda Metro Jaya. Dan juga beberapa orang saudara saksi-saksi yang lain seperti saudara ST dan AR yang juga terlibat langsung dalam proses pemesanan karangan bunga juga tidak menghadiri pemeriksaan di Polda Metro karena ketika dikirimkan undangan ternyata alamatnya sudah tidak beralamat di sana. Bang, dengan adanya laporan dari dokter Oki ini atas teror dan pencemaran nama baik ini, mungkin apa sih yang dirugikan dari dokter Oki Bang sehingga terjadi laporan ini? Jadi kami mengalami upaya rasa tidak nyaman ya. Rasa tidak nyaman yang kami alami dengan mengirimkan karangan bunga baik ke rumah maupun ke tempat usaha kami. Yang mana saya juga sebagai retainer lawyer dari Dr. Oki Pratama Benings PT Benings Pratama Group. Yang mana itu adalah tempat usaha yang dimiliki klien kami. Ketika hari ini kami melihat ada upaya-upaya seperti ini, kami khawatir ke depannya kalau kami tidak melaporkan hal ini, ada upaya-upaya lain yang lebih berbahaya lagi. Sehingga kami mengambil sikap ketika tanggal 28 Agustus dini hari karangan bunga itu dikirimkan. Pada saat itu juga 28 Agustus keesok hari yang sama
kami membuat laporan polisi di Polda Metro Jaya. Nah, untuk kalau proses pelaporan seperti ini, jika si terlapornya sudah 2 kali tidak hadir, maka agenda selanjutnya apa nih? Jadi kami juga masih menunggu apa yang akan dilakukan oleh tim penyelidik dari Polda Metro Jaya. Seyogyanya dalam proses peradilan pidana, ketika terlapor tidak hadir, artinya terlapor telah mengabaikan haknya. Penyidik atau penyelidik bisa melakukan gelar perkara untuk meningkatkan status. Meningkatkan status kepada penyidikan. Kenapa demikian? Karena ketika proses penyelidikan tidak bisa melakukan upaya paksa. Tidak bisa melakukan upaya paksa. Ini pembelajaran buat teman-teman juga bahwa ketika penyelidikan ini tidak bisa melakukan upaya paksa. Artinya tidak bisa menjemput. Tapi ketika sudah naik penyidikan, ketika tidak hadir, itu bisa melakukan upaya paksa ketika 2 kali tidak hadir dalam panggilan yang patut dan tidak ada konfirmasi dari si terduga yang melakukan penundaan dan sudah dikirimkan panggilan. Tapi di Polda Jabar, Bang, itu kan dokter HS sendiri telah melaporkan Dokter Oki juga ya, bahkan Humas Polda Jabar sudah memberikan keterangan bahwa statusnya sudah naik menjadi penyidikan. Itu bagaimana? Jadi begini, yang perlu saya sampaikan adalah laporan di Polda Metro Jaya itu adalah bukan upaya laporan balik. Kita melapor di Polda Metro Jaya itu 28 Agustus. Yang mana kita tidak ketahui siapa terlapornya. Karena karangan bunga tersebut tidak dikirimkan oleh pengirim yang jelas. Makanya saya bilang teror. Karena pengirimnya tidak jelas. Dikirimkan pada malam hari. Ini adalah buah penyelidikan oleh para penyelidik Polda Metro Jaya. Yang akhirnya mengetahui pengirimnya adalah mantan karyawan dari saudari HS dan IW. Ini yang perlu saya jelaskan ke teman-teman ya. Jadi kami Dokter Oki dan saya tidak melaporkan orang-orang. Saya tidak tahu siapa pelakunya. Kami melaporkan ada perbuatan pidana yang mana mengirimkan karangan bunga ke rumah, klinik dan pengadilan dengan kalimat-kalimat mencemarkan, memfitnah. Nah, akhirnya dari upaya penyelidikan terungkaplah salah satu pelaku. Dan akhirnya pelaku tersebut memberitahukan bahwa dia bersama 2 orang saksi yang saya bilang ST dan AR. Dan diperintah oleh saudari HS. Oh, Ya kan? Itu keterangan dari yang disampaikan mantan karyawan ini dan diketahui oleh IW suaminya. Jadi seperti itu. Balik lagi mengenai laporan yang Polda Jabar, itu laporan sejak Februari LP-nya. Klien kami sudah kooperatif, sudah melakukan pemeriksaan pada September lalu. Ketika undangan sampai, kita datang menghadiri pemeriksaan. Pemeriksaannya sudah kita jelaskan, pertanyaan hanya 8 dan kita sudah memberikan semua keterangannya. Untuk sampai saat ini terkait tadi ditanyakan teman media mengenai penyidikan dan segalanya, sampai saat ini kami belum terima juga kalau kami dilaporkan adalah kami terima SPDP, tidak ada SPDP maupun surat panggilan. Sampai saat ini belum ada surat panggilan. Justru kami ingin memisahkan antara urusan yang Polda Jabar dengan Polda Metro Jaya. Kami ingin tidak menyatukan antara 2 masalah ini. Ya, biarkan Polda Jabar dengan urusannya dan kita di Polda Metro Jaya berharap para pelaku-pelaku ini, terduga pelaku ini bisa berkooperatif melakukan proses penyelidikan, proses peradilan pidana ini untuk dapat menghadiri pemeriksaan yang sudah dikirimkan panggilan atau undangan kepada yang bersangkutan. tapi kalau di Polda Jabar itu nanti Dokter Oki naik status menjadi KSK, gimana? Kami tidak mau berandai-andai karena kami meyakini bahwa status klien kami juga bukan terlapor di sana. Bukan terlapor, karena saya sudah membaca laporan polisinya bahwa terlapornya dalam lidik. Dalam lidik. Ya, tidak ada saksi aja. Saksi aja. Sebagai saksi. Jadi
saya juga menanyakan juga siapa ya terlapornya dalam laporan Polda Jabar. Ya kan begitu. Karena saya sudah melakukan cek juga kepada kepolisian juga bahwa terlapornya dalam lidik. Ya artinya tidak diketahui. Padahal sebenarnya kan artinya ketika masalah ITE kan jelas harusnya. Beda dengan yang di Polda Metro Jaya. Kalau Polda Metro Jaya kita tidak tahu kalangan bunga siapa yang ngirim. Ya kan? Justru kita tahu belakangan setelah Polda Metro Jaya melakukan penyelidikan upaya yang sangat luar biasa sehingga terungkap pelakunya bahwa yang pengorder adalah yang mengirimkan adalah salah satu karyawan dari pengusaha Jawa Barat tersebut. Bang, tapi kalau di waktu sebelum ada laporan ini, mungkin Dr. Oki dengan HS ini punya hubungan kedekatan seperti apa sih, Bang? Just, Kenal atau ada iya dahulu ada urusan bisnis ya sampai akhirnya permasalahan ini dan saya juga tidak mengerti apa yang menjadi dasar saudari HS ini menyuruh karyawannya untuk mengirimkan karangan bunga teror kepada klien kami. Justru kami bertanya apa motifnya ini apa sih sebenarnya sehingga kami bisa mengetahui permasalahan ini apa masalahnya. Seperti itu. Nah, di permasalahan lain nih, kita juga mendapat info bahwa Dr. Reza Gladys katanya berencana untuk melaporkan Dr. Oki di kasus Nikita Mirzani. Ya silakan aja, itu kan bagian dari haknya. Setiap warga negara berhak membuat laporan polisi. Ya dari pihak Dr. Oki ya yang bisa saya sampaikan adalah itu semuanya menjadi upaya masing-masing lah. Seperti itu. Tapi sudah mengetahui belum ada kabar tersebut? Iya, cuma dengar-dengar aja kan di media-media sosial aja. Tapi kan faktanya sampai saat ini nggak ada panggilan atau apapun. Karena setahu saya klien saya kalau misalnya ada panggilan atau undangan dari kepolisian khususnya kita kooperatif. Nah, pihak Reza Gladys kan menganggap bahwa di kasusnya Reza Gladys dengan Nikita Mirzani ada peran. Ya itu silakan aja. Saya nggak bisa terlalu dalam juga menyikapi ini karena saya juga dahulu juga menjadi retainer lawyernya Glavitsya itu Bu Reza Gladys, Dr. Reza Gladys. Jadi buat saya siapapun saya menjawab sebagai orang yang mengerti hukum, siapapun membuat laporan polisi silakan aja karena itu adalah hak setiap warga negara dan bagi Dr. Oki juga kalau misalnya ada laporan polisi ya harus menghadiri pemeriksaan sebagaimana aturan-aturan yang berlaku. Sebagai pribadi Dr. Oki terganggu nggak sih Bang dengan berbagai masalah hukum seperti ini? Iya, artinya kalau bicara terganggu pasti ada terganggu ya. Cuman ketika kita sebagai masyarakat biasa ketika ada permasalahan kita dirugikan, ya kita harus buat laporan polisi. Justru salah kalau misalnya ketika ada perbuatan pidana kita mendiamkan. Makanya ketika saya mengetahui ada teror ini, saya yang pertama kali yang meminta Dr. Oki untuk membuat laporan polisi. Karena kalau hari ini teror karangan bunga itu didiamkan, besok akan terjadi hal-hal yang lebih membahayakan lagi. Dan itu buat saya sebagai upaya preventif ke depannya agar para peneror ini berhenti untuk melakukan upaya-upaya teror terhadap klien saya. Nah, mungkin Bang bisa komunikasi dengan Dr. Oki nggak kita sekarang? Oh enggak usah lah. Meminta tanggapannya soal Enggak usah nanti aja ya. Oke. disampaikan Bang, untuk HS atau untuk Iya, saya berharap kepada para terduga ini yang sudah saya sampaikan inisial namanya yaitu saudara AR, terus ST, terus HS atau IW ya untuk bisa menghadiri pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Berani berbuat, berani bertanggung jawab lah. Jangan mangkir dari panggilan kepolisian karena itu membuat susah kalian sendiri. Dan saya juga tetap membuka komunikasi apapun mereka mau komunikasi sama saya untuk menjelaskan atau bertabayun atau apapun namanya untuk bisa menyelesaikan masalah ini di luar pengadilan atau seperti apa saya juga siap. Artinya saya membuka diri. Teman yang saya tekankan adalah saya ingin kejujuran mereka untuk bisa menjelaskan apa yang telah mereka lakukan. artinya ada peluang pintu damai Bang?
pintu damai selalu terbuka. Apalagi saya sangat mengedepankan perdamaian. Saya selalu sangat mengedepankan perdamaian, bahwa setiap manusia pasti ada kesalahan, ada kehilafan, tapi yang paling penting adalah setiap orang yang berbuat harus berani mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ketika mereka sudah mengakui perbuatannya dan menjelaskan apa yang menjadi peran-peran mereka, pasti kita akan mendorong untuk bisa menyelesaikan di luar pengadilan. Ya, thank you Bang. Thank you. Deket aja, deket banget. Udah kan sekarang buka kantor pengacara Pak saya cek. Tapi kasus ini yang Pengacara banyak. Kamu cari masalah apa?